Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Savita akan menjelaskan materi fisika dasar mengenai dasar-dasar belajar MATLAB untuk pemula dengan mudah. MATLAB adalah teknik komputasi dengan performa bahasa yang tinggi. MATLAB menggabungkan beberapa komputasi, visualisasi, pemrograman dengan cara-cara yang mudah, di mana masalah dan notasi ditunjukkan dengan notasi matematika yang familiar. Pada materi ini, ada beberapa ruang lingkup MATLAB yang dipelajari. Yang pertama, matematik dan komputasi. Kedua, pengembangan algoritma. Yang ketiga, perolehan data. Keempat, pemodelan simulasi dan prototipe. Kelima, analisis data, eksplorasi, dan visualisasi. Keenam, grafik keilmuan dan engineering. Ketujuh, pengembangan aplikasi termasuk Graphical User Interface atau disebut juga dengan kata GUI. Di sini saya menggunakan MATLAB versi R2014. Tidak ada bedanya dari versi sebelumnya, tetapi memiliki tempat atau tools yang memiliki kelebihan dari tahun sebelumnya. Langsung saja kita jalankan MATLAB-nya dengan search di sini. Tulis MATLAB, klik MATLAB. Nah, ini adalah tampilan dari MATLAB. Di sini ada Home, Plot, dan APPS. Di sini juga ada Common Window, Current Folder, dan Workspace. Untuk yang pertama, kita jalankan untuk penulisan atau melakukan penjumlahan bilangan biasa. Dapat dilakukan seperti ini. Nah, kemudian klik tombol Enter pada keyboard untuk segera menghitung dari variabel yang telah dibuat. Nah, ini hasilnya adalah 48. Kemudian, berbeda dalam penggunaan tanda kurung, maka akan berbeda pula jawaban dari perhitungan tersebut, meskipun masih menggunakan data atau angka dengan tanda yang sama, seperti berikut ini. Kita beri kurung. Nah, ini adalah hasilnya 30 karena di sini ada pemberian tanda kurung. Kemudian gunakan perintah SQRT untuk menghitung akar dari bilangan. SQRT. Kita contohkan di sini akar dari 9. Nah, hasilnya adalah 3. Atau untuk mencari akar bisa dilakukan dengan perintah berikut. 9 pangkat 0,5. Hasilnya sama, yaitu 3. Kemudian perintah log untuk mencari nilai log dari suatu bilangan. Caranya klik log. Kita contoh di sini log 10. Langsung enter. Nah, ini hasil dari log 10. Kemudian contohnya lagi 10 dikali log 10. Nah, berikut ini adalah cara penggunaan untuk log. Kemudian, untuk mencari sin dapat dilakukan dengan perintah sebagai berikut. Kita tulis sin. Kemudian contoh di sini sin 30 kali pi per 180. Nah, jadi enter sin
8 sin 30, ini hasilnya 0,5. Kemudian contoh yang lain, cos, kita ambil contoh cos 45 sama dengan mencari sin seperti yang di atas, kemudian enter. Nah, kemudian untuk membuat metrik dalam MATLAB harus mengikuti aturan sebagai berikut. Pertama, dimulai dengan open square brackets, diikuti dengan memasukkan elemen matriks baik baris dan kolom, serta diakhir dengan close square brackets. Yang kedua, gunakan spasi atau koma untuk memisahkan kolom. Yang ketiga, gunakan enter atau semikolon untuk memisahkan baris. Nah, caranya adalah sebagai berikut. Lalu tulis A atau variabel untuk melihat hasil matriks sebaris. Kita klik enter, maka akan keluar A sama dengan 2, 3, 4 dalam sebaris. Kemudian bisa juga untuk melihat hasil matriks sekolom dengan menulis A terus tanda koma di atas. Klik enter. Nah, maka hasilnya 2, 3, dan 4. Kemudian gunakan tanda bintang untuk melakukan perkalian matriks. Contohnya seperti berikut. Nah, di sini dibilang error using karena A dan B tidak bisa dikalikan karena masih ada tanda yang kurang. Seharusnya ditambahkan tanda titik agar perkalian matriks bisa dilakukan. A titik lalu tanda kali B. Nah, maka hasilnya 8, 15, 24. Kemudian lakukan hal yang sama, yaitu tambahkan titik untuk semua operator matematika pada matriks. Contohnya titik bagi C. Nah, sebagai berikut hasilnya. Kemudian untuk perhitungan bilangan biasa tidak perlu ada penambahan tanda titik sebagai berikut. Contohnya A sama dengan 4, B sama dengan 5, dan C sama dengan 3. Nah, kita ingin mencari operator aritmatikanya tanda kali. Contohnya A dikali B sama dengan 20. Nah, begitu semua untuk operator aritmatikanya. Kemudian untuk menampilkan nama, kita cukup lakukan perintah sebagai berikut. Lalu klik enter, maka akan keluar hasilnya nama sama dengan Dina Safita. Kemudian untuk membuat matriks dengan order 3 kali 3 lakukan sebagai berikut. Contohnya di sini A sama dengan, kemudian menggunakan open square brackets, kita masukkan angka, kemudian enter satu kali tanpa memberikan tanda semikolon.
Kemudian tutup dengan kurung square brackets dan diberi tanda semikolon. Kemudian untuk B sama dengan lakukan hal yang sama seperti contoh sebelumnya. Ditutup dengan tanda kurung square brackets, lalu beri tanda semikolon. Nah, kita coba B, klik enter. Maka akan keluar hasilnya dengan order 3x3. Atau contoh yang A, klik enter. Nah, sebagai berikut. Kemudian untuk mengetahui berapa panjang dari matriks, kita cukup membuat perintah command length dan pilih matriks mana yang akan dihitung. Contohnya kita tulis di sini length A. Nah, maka panjangnya itu 3. Kemudian coba length B. Nah, hasilnya sama 3. Kemudian untuk menghapus semua story di command window, kita cukup klik perintah CLC. Nah, perintah CLC ini berfungsi untuk menghapus story yang ada di command window. Contoh CLC, lalu klik enter, maka akan menghapus semua story-story yang ada di command window. Kemudian untuk membuat sebuah tampilan grafik, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, buat nilai X dan Y. Di sini kita ambil contoh nilai X. Di sini kita tetap gunakan tanda semikolon agar MATLAB tidak segera mengeksekusi nilai yang telah dibuat. Nah, setelah itu buat nilai Y1 dan Y2 sebagai berikut. Contohnya Y1 di sini sama dengan kita buat, nah, gunakan tanda semikolon. Kemudian untuk Y2 selanjutnya buat perintah plot untuk variabel yang digrafikkan. Kita klik di sini plot. Dan X, Y1 dan X, Y2. Nah, lalu ini adalah tampilan grafik dari perintah plot yang dibuat tadi, seperti ini. Kemudian aktifkan perintah axis untuk membuat tampilan garis lebih menarik atau lebih berwarna. Kita klik axis, lalu kita buka dengan tanda kurung open square brackets seperti ini. Tutup. Kemudian beri tanda semikolon. Kemudian klik enter. Nah, kemudian perintah grid untuk memberi garis kotak-kotak pada background dari figur grafik
yang dibuat. Kita klik di sini grid on, kemudian gunakan tanda semikolon. Setelah itu kita buat perintah plot untuk tampilan grafik X dan Y. Seperti ini, plot X, Y. Nah, di sini kita tidak membuat tanda semikolon karena di sini akan segera mengeksekusi nilai dari grafik X dan Y. Nah, ini adalah tampilan dari plot grafik X dan Y. Kemudian kita buat lagi plot untuk X dan Y1. Kita lihat. Nah, ini adalah dari tampilan dari plot grafik X dan Y1. Kemudian untuk contohnya yang lagi, plot X dan Y2. Kita lihat. Nah, seperti ini tampilannya. Kemudian klik CLC untuk menghapus semua story. Enter. Kemudian untuk keluar dari tampilan program ini atau software MATLAB dapat digunakan atau tulis perintah exit pada command window. Exit, lalu klik enter. Nah, sekian penjelasan dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.